Shalom Bapak Ibu Saudara. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawa agama Kristen, tetapi Dia membawa gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup ini adalah gaya hidup yang bertentangan dengan gaya hidup dunia. Nah, kita tidak mungkin bisa memenangkan sebuah kota atau negara kalau gaya hidup kita tidak berbeda dengan gaya hidup dunia ini. Kekristenan adalah sebuah gaya hidup, bukan seperangkat peraturan agama atau ritual setiap minggunya. Nah, kalau kita ketahui gaya hidup jemaat pertama itu mencegangkan dunia. Misalnya, kalau kita tahu bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang pelit, tetapi yang luar biasanya yang terjadi atas jemaat ini, di mana saat Roh Tuhan turun atas mereka dan melingkupi mereka, yang terjadi adalah tiba-tiba di Yerusalem muncul sekelompok orang aneh yang juga orang Yahudi yang mengalami lawatan Tuhan dan berubah gaya hidupnya, di mana kelompok orang-orang aneh ini menjadi baik dan membagi-bagi harta miliknya dan tidak pelit lagi. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, ini bukan sebuah program, tetapi gaya hidup. Di dalam Kisah pasal 4 ayat 32, kekuatan jemaat ini tidak lain adalah gaya hidup yang membuat jemaat ini dapat mengubah kota. Selain ada Roh Yesus Kristus di antara mereka, tapi mereka punya cara hidup atau gaya hidup yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Yohanes pasal 2 ada sebuah kejadian yang belum pernah terjadi di sepanjang kitab Injil, di mana Yesus menjadi marah sekali. Timbul pertanyaan dalam benak kita, mungkin alasan apa yang membuat Yesus marah itu? Alasannya adalah Yesus mendapati bait Allah digunakan sebagai tempat berdagang. Nah, perlu kita ketahui bahwa halaman bait Allah itu ada halaman yang dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain. Halaman bait Allah yang diperuntukkan untuk bangsa-bangsa lain itu, di mana seharusnya dipergunakan untuk misi dan memenangkan bangsa-bangsa lain, malah dipergunakan bangsa Israel sendiri untuk mencari untung atau untuk mencari uang. Nah, kita lihat sekarang bahwa banyak orang hidup bersekutu dalam suasana bait Allah. Misalnya setiap hari Minggu kita datang bersekutu, tapi di balik semuanya itu ada benak kita atau ada motivasi lain. Kita datang hanya sekedar untuk mencari untung. Contoh, kita datang begereja dengan maksud toko atau tempat usaha kita menjadi laris, atau untuk secepatnya kita menemukan jodoh di gereja. Atau bahkan alasan utama kita datang ke gereja agar kita diberkati. Tidak ada bedanya gereja dengan Gunung Kawi, bukan? Tapi kita menjadikannya seperti itu. Yesus menjadi marah. Mengapa? Sedangkan Dia mengajar, jika ditampar pipi kiri, beri juga pipi kanan, dan mengampuni musuh kita serta berdoa untuknya. Apa yang membuat Yesus marah? Tidak lain adalah ketika kita datang padanya dengan maksud untuk mencari keuntungan semata. Cek motivasi kita. Apakah kita datang untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau yang lainnya? Yesus tidak marah saat dirinya difitnah, dianiaya, dan disiksa. Justru untuk itulah Dia lahir. Tapi Dia marah dikala dijumpainya kita datang kepadanya dengan maksud untuk memuaskan keinginan daging kita, yaitu mencari untung atau mementingkan diri sendiri. Kita cenderung untuk mencari untung daripada kerajaannya. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa carilah kerajaannya terlebih dahulu, maka tambahannya itu akan mengikuti. Inilah waktunya di mana gereja tidak hanya memandang tangannya, tapi pandang wajahnya dan lihat hatinya. Gereja mula-mula telah tahu hal ini, di mana mereka telah mengalahkan roh materialistis sejak awal.
Kita lihat pada zaman Kisah Para Rasul awal, mereka sudah membuktikan dengan memberi secara habis-habisan. Ini sebuah gaya hidup. Makanya materialisme tidak ada dalam kehidupan gereja mula-mula. Selain kasus Ananias dan Safira, tidak terjadi kasus yang besar hanya karena menyembunyikan sebagian hasil penjualan tanah itu, suami istri ini meninggal. Nah, ada 3 nilai atau prinsip atau paradigma yang menjadi motivasi terkuat dalam gaya hidup memberi, yaitu yang pertama, memberi adalah tanda utama mengasihi, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, tanda orang yang mengasihi adalah memberi, sebab tidak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Kita dapat memberi tanpa ada rasa mengasihi, tapi tidak mungkin kita mengasihi tanpa memberi atau pengorbanan. Seorang pengajar Kristen sejati, yaitu Paul J. Karam, mengatakan atau mendefinisikan kasih adalah tidak mementingkan diri sendiri. Alkitab menulis kasih itu sabar, murah hati, lembut, seperti tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jadi kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Mother Teresa juga mengatakan, kasihlah yang menjadikan alasan saya berada di sini, yang membuat saya tidak memiliki lagi apa yang harus saya berikan. Mother Teresa memberikan segalanya sampai tidak ada lagi yang bisa diberikannya. Alasannya hanya satu, yaitu kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3, bukti memberi tanpa kasih, Alkitab mengatakan tidak ada faedahnya. Karena memberi tanpa ada faktor kasih di dalamnya, itu tidak lain dari sekedar aktivitas sosial belaka. Intinya, cara Allah memenangkan dunia yaitu dengan kasih-Nya atau memberi. Jadi jika kita ingin memenangkan kota ini atau negara ini, mulailah dengan gaya hidup memberi. Tunjukkanlah kasih itu. Manifestasinya adalah memberi. Yang berikutnya, memberi adalah rahasia bahagia atau makarios. Makarios adalah bahagia yang dari dalam dan tidak tergantung dari faktor luar apapun. Banyak orang Kristen berpikir atau punya paradigma bahagia adalah makin banyak harta, makin bahagia. Tapi Alkitab punya ukuran bahagia, seperti yang tertulis dalam Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kunci atau ukuran bahagia yang dimaksudkan adalah bukan menerima lebih banyak lagi, tapi melepaskan lebih banyak lagi. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak lagi akan bertanya, apa lagi Tuhan? Tapi mengapa? Mengapa saya memiliki semuanya ini? Mengapa saya mempunyai uang, rumah yang besar dan lainnya? Mengapa? Saat kita sangat kaya, tapi sangat pelit. Sebenarnya kita belum menjadi sangat kaya. Itu bukan gaya hidup kerajaan. Paradigma yang benar akan membawa perilaku yang benar. Semua orang yang berperilaku salah karena paradigmanya salah. Orang menjadi pelit juga karena paradigmanya salah tentang gaya hidup kerajaan Allah, yaitu memberi. Jadi bahagia kita itu karena memberi atau menerima, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tahu memberi adalah pintu gerbang kepada pewahyuan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya Tuhan menyediakan atau mensuplai kebutuhan kita. Tuhan menyediakan semuanya. Kapan untuk pertama kalinya nama Jehovah Jireh itu ada atau disebutkan? Nama ini muncul setelah ada tindakan memberi yang radikal dari Abraham. Pertanyaannya, apa yang Abraham berikan? Ishak, anaknya. Lalu Tuhan menyediakan gantinya seekor domba jantan. Hari ini banyak di antara kita yang mengejek penyediaan Tuhan atau nama Jehovah Jireh tanpa memasuki gaya hidup pengorbanan atau memberi.
tidak ada pewahyuan dan pengalaman tentang Jehovah Jireh yang sejati dalam hidup kita, tanpa ada hati yang memberi yang radikal, pastikan di rupiah yang paling kecilmu itu engkau punya sasaran untuk cinta dan pemberian kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.